Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Istiawan dengan NIM 121600065. Saya mahasiswi psikologi semester 2E dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji normalitas data. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Jika data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang lebih dari 30 atau N lebih dari 30 sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Namun, untuk memberi hasil suatu kepastian bahwa apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak, maka hendaklah melakukan uji normalitas. Adapun tujuan dari uji normalitas dan dasar pengambilan keputusan adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Adapun uji statistik normalitas yang biasa digunakan ada dua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Uji hipotesis dan kriteria pengujian. Uji hipotesis H0 yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, yang A-nya itu ada 5%. Kriteria pengujian H0 ditolak jika signifikannya atau p-value itu kurang dari A atau alfa. Sedangkan H0 diterima jika signifikannya ini atau p-value-nya ini lebih dari alfa. Adapun dalam uji normalitas ada aplikasi yang biasa digunakan yaitu adalah SPSS dalam statistik. Saya memiliki contoh data, yaitu data kelas kontrol, pretest, dan posttest. Data ini dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Pramuditya pada pembelajaran matematika menggunakan metode Guide Discovery Learning di SMAN 8 Bandung. Apakah data pretest dan posttest kelas kontrol berdistribusi normal? Jadi di sini ada sekitar 10 tahapan dalam uji normalitas data menggunakan SPSS. Jadi sebelum menguji normalitas data menggunakan SPSS, di sini saya sudah menampilkan tampilan awal dari SPSS. Selanjutnya yaitu klik variable view pada SPSS. Variable view ini ada di bawah yang ada di panah abu ini. Lalu setelah mengklik variable view pada SPSS, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian masukkan pretest yang
pertama itu adalah pretest pada kolom name di baris pertama. Di kolom type kita pilih numerik. Selanjutnya pada kolom decimals kita pilih 0. Di kolom measure ini kita klik scale. Kenapa kita pilih klik scale ini? Karena datanya ini berbentuk numerik kuantitatif, makanya kita pilih scale. Setelah sudah, di baris kedua di kolom name, di kolom pertama kita tulis post-test. Selanjutnya di kolom type-nya ini kita pilih numerik. Dan di kolom ketiga desimal ini kita pilih 0. Lalu seperti pada pretest sebelumnya, di post-test juga measure ini kita memilih scale di kolomnya karena datanya ini juga berbentuk numerik kuantitatif. Lalu setelah kita memilih di kolom scale ini, kita kembali ke data view, ke sebelumnya yang tampilan awal ini di data view. Buka data view, lalu sudah didapatkan kolom variabel pretest dan posttest di atas yang ada di tanda abuin. Selanjutnya kita masukkan data sesuai dengan data yang kita miliki. Pertama kita masukkan dulu data pretest ini ke dalam kotak variabel pretest. Di dalam data pretest ini terdapat 35 data dalam kelas kontrol. Lalu setelah memasukkan data pretest, masukkan data posttest ke dalam kotak posttest. Terdapat 35 data pada posttest kelas kontrol. Lalu setelah memasukkan data pretest dan posttest, kalian klik analyze yang ada di atas, lalu klik descriptive statistik dan klik explore. Lalu setelah klik explore, kalian klik variabel pretest dan posttest masing-masing ke dalam kotak dependent list. Jadi dari kiri dipindahkan ke kanan dengan mengklik panah yang ada di tengah lingkaran merah. Lalu setelah memindahkan pretest dan posttest ke dependent list, lalu kemudian kalian klik plots. Kemudian klik centang atau checklist pada normality plots with test. Setelah mengklik centang, kalian klik continue. Lalu setelah itu kalian klik OK. Nanti hasilnya akan keluar di jendela output. Ini hasilnya sudah keluar, yaitu test of normality. Di sini untuk Kolmogorov Smirnov-nya, untuk pretest signifikannya 0,013, untuk posttestnya 0,011. Lalu untuk Shapiro-Wills-nya, signifikan pretestnya itu adalah 0,91 dan untuk posttestnya yaitu 0,67. Untuk hasil penelitian, hipotesis statistik H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Alpanya 5%. Untuk statistika ujinya, uji kenormalan Kolmogorov signifikan 0,013. Uji kenormalan Shapiro-Wills-nya, signifikan pretestnya 0,091. Kriteria ujinya, H0 ditolak jika signifikan atau p-value kurang dari alpha atau 0,091 kurang dari 0,5. H0 diterima jika signifikan atau p-value-nya lebih dari alpha, yaitu 0,091 lebih besar dari 0,05. Untuk statistika ujinya sendiri ini, pretest ini saya menggunakan uji kenormalan Shapiro-Wills karena data lebih dari 30. Dan kesimpulannya, data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5% atau dinyatakan berdistribusi normal karena 0,091 lebih besar dari 0,5. Jadi untuk pretest ini merupakan data normal. Selanjutnya ada hasil penelitian dari posttest.
Hipotesis statistik H0 data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Alfanya 5%. Statistika ujinya, uji kenormalan Kolmogorov atau signifikannya 0,011. Uji kenormalan Shapiro-Wills signifikan pretest 0,067. Kriteria uji yang dipakai ini adalah uji kenormalan Shapiro-Wills, yaitu H0 ditolak jika signifikan atau p-value kurang dari alfa, yaitu 0,067 kurang dari 0,05. H0 diterima jika signifikan atau p-value-nya lebih dari alfa, yaitu 0,067 lebih dari 0,5. Kesimpulannya, data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5% atau dinyatakan berdistribusi normal karena 0,067 lebih besar dari 0,5. Seperti pada pretest, mengapa post-test menggunakan uji kenormalan Shapiro-Wills? Karena jumlah datanya ada 35, yaitu lebih dari 30 yang berarti menggunakan Shapiro-Wills menurut Nazir. Jadi, data post-test ini merupakan data berdistribusi normal. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.